Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Gembira Sobat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Oikumene atau GKO. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah di dalam surga-Mu, aku puji Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan melalui nyanyian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 73, Hai langit pasanglah telingamu. Dengar ucapanku, hai bumi, semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini datanglah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah kami masing-masing. Engkau mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mohon pimpinlah kami, agar kami memahami firman-Mu, sehingga kami tahu kami harus terus berpaut kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sudah. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebagai pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terdapat dalam Matius pasal 21 ayatnya yang ke-33 sampai pada ayatnya yang ke-46 dengan perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu
untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul seorang. Mereka memukul yang seorang. Ya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku yang mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia jemaatnya dikasih Tuhan yang senantiasa membaca serta merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar pada hari ini? Besar harapan kita. Jemaat Sebaot tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga sukacita yang Tuhan berikan bagi kita manfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang berkenan di hadapannya. Pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita bersukacita, lepas dari bentuk-bentuk pemberontakan di hadapan Tuhan, supaya murka Tuhan tidak dinyatakan kepada kita. Karena kalau murka Tuhan dinyatakan, maka seperti pembacaan kita pada hari ini, mari kita melihat bagaimana perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Apa maksud, apa makna firman Tuhan pada hari ini? Seorang tuan tanah, pemilik kebun anggur, dia mengusahakan sebuah lahan yang baik. Dia memberikan tempat yang terbaik dan disewakan kepada para penggarap-penggarap yang mau bekerja. Artinya, Allah mau memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab mengelola
pekerjaan-pekerjaan di kebun anggur itu. Penggarap-penggarap itu pada saat tiba musim panen, yang mereka lakukan adalah mendatangkan murka Allah. Ketika Tuan Tanah menyuruh hamba-hambanya, utusan-utusannya, orang-orang yang dipercaya untuk menggarap lahan perkebunan kebun anggur itu, memberikan hasil kepada utusan-utusannya, ternyata mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Penggarap-penggarap ini tidak taat kepada tuannya. Justru mereka menangkap hamba-hamba itu, utusan-utusan Tuhan, dipukul. Utusan-utusan Tuhan dibunuh, dilempari dengan batu. Tuhan itu menyuruh lagi hamba-hamba lain, lebih banyak dari sebelumnya. Coba pergi. Tetapi yang diperlakukan kepada mereka tetap sama seperti kawan-kawan utusan Allah yang sudah lebih dahulu dipukul, dibunuh oleh para pengerja-pengerja, penggarap-penggarap kebun anggur. Kemudian ketika penggarap-penggarap melihat yang disuruh diutus oleh pemilik kebun anggur ternyata adalah anaknya sendiri, dengan harapan oleh pemilik kebun anggur nanti mereka akan segan, akan menghormati orang ini. Karena orang ini anak saya, anak kandung dari pemilik kebun anggur. Wow. Yang terjadi malah adalah mereka pun berniat, berkomplot. Mereka punya sekutu-sekutu untuk bagaimana membunuh anak Tuan Tanah ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, para penggarap menangkap anak dari Tuan Tanah, melemparkannya ke kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan mereka lakukan? Tuan kebun anggur itu adalah Allah. Dan para penggarap-penggarap itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala Israel. Orang-orang yang dipercayakan untuk melayani di rumah Tuhan. Orang-orang yang dipanggil untuk berkata, "Ya Tuhan, saya mau melayani Engkau." Tetapi yang dilakukan adalah berbalik. Mereka tidak taat, mereka tidak tahan apabila mereka hanya memperoleh sebagian kecil. Yang mereka inginkan, mereka memperoleh keuntungan besar. Mereka mau meraih apa yang mereka inginkan, bahkan mereka mau menjadi seperti Allah. Mereka merasa bahwa mereka berkuasa, mereka mampu untuk menghakimi orang lain, mereka mampu untuk menyatakan kesalahan orang lain. Itu yang terjadi kepada penggarap-penggarap yang diutus oleh Allah, dibunuh oleh penggarap-penggarap ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah sendiri, yaitu Tuan Tanah, pemilik kebun anggur, Dialah yang akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan diberikan kepada orang lain. Pemilik kebun anggur akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur akan diberikan kepada orang lain yang lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebab batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri. Yesus Kristus yang telah dibuang, yang telah dibunuh, itulah yang menghidupkan gereja Tuhan. Yesus Kristuslah yang
adalah dasar. Salib Kristus adalah dasar pemberitaan firman Tuhan, penginjilan. Setiap gereja Tuhan ada penginjilan. Karena di sanalah diberitakan firman Allah, yaitu bagaimana pengorbanan Kristus, bahkan bagaimana Kristus akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya yang setia, penggarap-penggarap yang taat dan setia kepada Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu di ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kerajaan Allah akan diambil kepada penggarap-penggarap yang jahat, tidak lagi dipercayakan untuk mengelola apa yang baik, tetapi diambil daripada mereka dan diberikan kepada suatu bangsa yang dapat menghasilkan buah kerajaan Allah yang baik. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia remuk. Karena Allah sudah murka, maka dia akan menyatakan kuasanya. Bila Allah sudah murka, dia akan menyatakan kehendaknya. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus. Mereka berusaha menangkap dia. Mereka terus berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Bagaimana caranya? Mereka berkomplot, mereka berdiskusi untuk supaya mereka boleh menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang-orang banyak yang datang membela Yesus, karena orang banyak itu menganggap Yesus adalah nabi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan ini mau memberikan kesadaran rohani bagi kita sebagai orang percaya. Pertobatan itu masih berlaku apabila kita menyadari bahwa kita sudah berlaku tidak adil di hadapan Tuhan, sudah berlaku semena-mena, sudah berlaku seturut dengan keinginan sendiri. Maka Tuhan selalu memberikan ruang pertobatan bagi mereka yang mau bertobat. Tetapi bagi mereka yang tetap berkeras hati, menjadi bebal, maka tidak ada pengampunan. Bahwa Tuhan sendiri yang akan berkuasa memberikan hukuman, karena Allah adalah hakim yang adil. Pembacaan ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak ada dalam kebenaran, tidak memahami, tidak menghidupi firman Allah, belum dewasa iman. Merekalah yang menolak para pemberita firman, bahkan menolak hikmat Allah yang datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, digambarkan bahwa Yesus adalah anak dari pemilik kebun anggur itu. Dia ditolak dan dibunuh. Tapi kuasa Allah adalah kuasa yang sempurna, dan kuasa keadilan Allah akan berlaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Dilukiskan bahwa kebun anggur itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja, yang tidak memperhitungkan untung rugi, yang mengandalkan hikmat Allah, yang rendah hati, yang tetap taat, yang tidak mencari-cari hal-hal yang memberontak terhadap Allah, penuh tanggung jawab sesuai dengan firman Allah, dan melaksanakan pekerjaan dengan sukacita, maka Allah memberkati umatnya. Saya percaya kita jemaat Sebawa, jika kita menerima kehadiran Allah dalam Yesus Kristus, menerima kehadiran para hamba-hamba Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa hidup ini terus berjalan, dan Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingatkah kita bagaimana ketika Zakheus, orang yang berdosa, yang kemudian dia membuka hati, merendahkan hati, menyambut Yesus di rumahnya. Dia tidak menolak kehadiran Allah. Sebab siapapun yang datang di rumah kita, siapapun yang berkunjung di rumah kita, itu adalah lambang kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka terimalah itu untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Niscaya Tuhan juga akan memberkati kita. Pekerjaan yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kudus dan mulia, kemuliaan dan hormat dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita tiba dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayangkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus. 1. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. 3. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius 26 ayat 29.
Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaan-Nya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menguji diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan yang disiapkan. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan telah disidi sebagai anggota sidi jemaat dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang di meja perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur ataupun makanan dan minuman yang telah kita siapkan di rumah kita, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah
Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri dan kita menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua dikuatkan, kami semua diingatkan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan
mempertanggungjawabkan iman kami, perbuatan kami, perkataan kami, perasaan kami, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami bermohon Roh Kudus memampukan kami, baik pribadi maupun keluarga. Kami mau bersyukur, berdoa bersama dengan seluruh jemaat Gemindo Sebaot, bahkan bagi mereka yang mengikuti ibadah online ini. Meskipun ibadah dilakukan terpisah jarak, waktu dan tempat, tetapi ya Tuhan, kiranya ibadah ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kami umat manusia. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, khususnya apa yang kami nikmati saat ini di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Engkau tetap memelihara hidup kami. Ini syukur kami Tuhan, sebab kami masih bisa menikmati makanan dan minuman yang sehat. Kami masih boleh Engkau berikan usaha dan pekerjaan yang baik. Bahkan anak-anak tetap dalam pendidikan yang di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa, jemaat yang sedang bergumul untuk kecukupan kehidupan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa mencukupkan. Jemaat yang sakit dalam masa pemulihan, Tuhan selalu menolong. Bapak Jemi Kuntak, Bapak Jusen Purba, Bapak Parulian Simanjunta, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, memberi kesembuhan yang ilahi. Bapak, Kau juga yang menyertai jemaat yang sudah lanjut usia. Berdoa bagi Ibu Suyatmi Slamet, Ibu Afang, Ibu Dece Umbo, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Silvia Rosso, Bapak Joni Moniung, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Utahuruk, Ibu Pendeta Yulin Wangke, Bapak Oscar Tumbol, Ibu Diaken Oktavina Tumbol Ramli. Engkau memberkati di masa tua mereka tetap merasakan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Sukacita bersama keluarga, anak-anak cucu, kiranya selalu menjadi bagian dari para orang tua kami ini Tuhan. Sertai mereka dimanapun mereka berada, lindungi kesehatan, kekuatan, biarlah selalu ada menjadi bagian hidup mereka. Kami bersyukur dengan jemaat yang telah merayakan hari ulang tahun Ibu Siti Moniung Munawaro, Ibu Diaken Putri Sasahang Mona. Tuhan, Engkau yang sudah menambahkan usia baru dalam kehidupan ibu-ibu Tuhan ini, biarlah senantiasa mempersembahkan hidup mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih ucapan syukur karena kasih sayang Tuhan bersama dengan keluarga kiranya selalu dinyatakan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk program pelayanan Jemaat Sebaot. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami tetap bermohon Tuhan campur tangan segala upaya kami Tuhan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Biarlah Engkau memberkati. Kami berdoa majelis jemaat mulai dari ketua majelis, sekretaris, bendahara, seluruh anggota majelis jemaat yang tetap eksis melayani di hadapan-Mu, Engkau berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan itu berkenan di mata Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai kami supaya tetap bekerja sama dalam melaksanakan setiap bentuk pelayanan menurut pola pelayanan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesiapan bagi kami gereja-Mu menyambut hari ulang tahun Jemaat Sebaot di bulan Oktober ini. Tuhan selalu menolong, memberikan jalan yang terbaik supaya apa yang kami rencanakan bersama itu berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pemeliharaan gedung gereja yang sampai saat ini tetap dalam tuntunan Tuhan. Tuhan selalu memberikan para donatur gereja untuk menunjang program pembangunan yang ada, bahkan yang sudah terlaksana. Kami bersyukur Tuhan, sambil bermohon Engkau mengembalikan berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita bagi para donatur gereja yang tetap menyatakan
persembahannya bagi pelayanan gereja Sebaot. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Presiden Jokowi Tuhan berkati, biarlah kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, meskipun banyak tantangan yang harus dia hadapi, tetapi kami percaya Engkau Tuhan ada pada pihak yang benar yang akan senantiasa melindungi dan memberkati setiap usaha baik dan pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami bermohon Tuhanlah yang akan terus menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan jemaat Sebaot sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebagai warta jemaat pada Minggu hari ini, 4 Oktober 2020, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Gembira Sebaot mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Melanie Misi Paula Tolomeo Estel. Tuhan memberkati akan pelayanannya. Demikian juga dengan liturgos diucapkan terima kasih. Sebagai jadwal ibadah untuk minggu depan, yaitu Minggu 11 Oktober 2020, sebagai pelayan firman, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Stella Eunice Paulus Estel. Dan sebagai liturgos, kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Andri. Jemaat yang kasih, berikut kita masuk pada warta keuangan. Adapun saldo keuangan sampai pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020, kas gereja berjumlah Rp24.985.670. Pemasukan Rp1.135.000 dan pengeluaran Rp1.170.000. Dengan demikian saldo akhir adalah Rp25.050.670 dan kas diakonia adalah Rp7.676.500. Tidak ada pemasukan, juga tidak ada pengeluaran. Kas pembangunan saldo adalah minus Rp7.847.929. Tidak ada pemasukan, demikian juga pengeluaran tidak ada. Demikianlah saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk warta jemaat pada hari ini. Tuhan memberkati. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus menyatakan kembali dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.